Oke guys, kita lanjutkan dari 2 video sebelumnya ya tentang materi stoikiometri. Nah, sekarang kita lanjutkan ke subbab yang kelima, yaitu perhitungan dalam reaksi kimia ya. Jadi udah menghitung jumlah suatu senyawa yang akan dihasilkan dalam suatu reaksi kimia gitu. Atau senyawa yang dibutuhkan untuk mereaksikan antara suatu zat dengan zat yang lain gitu. Nah, yang pertama kayak sebelumnya, dalam perhitungan reaksi kimia tuh koefisien dalam reaksi itu berbanding lurus dengan mol. Nah, makanya kalian tuh kalau harus bisa dulu tuh penyetaraan reaksinya, karena koefisien dari reaksi ini sangat berpengaruh banget sama jumlah mol dari suatu zatnya tersebut. Gitu. Oke, kita mulai aja ke perhitungannya. Nah, yang pertama itu jika reaksinya reaksi sempurna ya. Jika reaksinya reaksi sempurna, maka misal kita punya reaksi itu kita umpamakan 2x tambah 3y menghasilkan 3z. Misal. Nah, misalkan diketahui itu si jumlah, kita perbesar dulu deh. Ini kita hapus dulu. Nih, misal kita punya reaksi 2x tambah 3y tambah 3z menjadi 3z. Diketahui dia itu jumlah y yang bereaksi itu adalah 7 mol. Maka berapa jumlah x dan z yang dibutuhkan? Jumlah x yang dibutuhkan berapa? Jumlah z yang dihasilkan berapa? Gitu. Nah, di sini kalau dia reaksinya sempurna, ciri-cirinya yang pertama itu hanya diketahui 1 mol per reaksi. Ya, cuma diketahui 1 mol reaksi. Nah, kalau misalkan di sini di reaksi ini diketahuinya y-nya itu 7 mol yang bereaksi. Maka berapa x yang dibutuhkan dan z yang dihasilkan. Nah, di sini berlaku perbandingan koefisien dengan jumlah molnya. Jadi, tadi tuh dari yang pertama tuh mol dengan koefisien itu dia berbanding lurus. Berarti di sini dapat perbandingan mol A per mol B sama dengan koefisien A per koefisien B. Atau kalau kita misalkan mau mencari jumlah mol dari senyawa yang A, atau mencari mol senyawa A bisa juga sama dengan koef senyawa A dibagi koef senyawa B dikali dari mol B. Nah, gitu. Atau misalkan di sebaliknya, mol B sama dengan koefisien B per koef A dikali mol A. Gitu. Oke, kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini berarti kita mau cari mol dari yang si X-nya ini. Berarti koefisien dari X itu 2 per koefisien yang diketahui. Berarti dia yang diketahui itu Y, berarti 3 dikali 7 mol. Berarti didapat dia itu adalah 14 per 3 mol. Gitu. Berarti jumlah X yang dibutuhkan itu adalah 14 per 3 mol. Nah, misalkan yang ini. Kita mau cari jumlah zat Z yang dihasilkan. Berarti jumlah yang ditanyakan dibagi koefisien yang diketahui, yang ditanyakan itu adalah si Z. Koefnya 3 per yang diketahui itu bebas, kita mau pakai yang ini atau yang ini sama aja. Nah, sekarang kita pakai yang ini aja nih ya, karena ini yang diketahui di soal. Per 7 dikali mol dari Y-nya itu adalah 7 mol. Berarti didapat jumlah Z yang dihasilkan itu adalah 3 mol. Gitu. Sorry.
Ini 3 ya. Ini 3. Berarti didapat koefisien Z-nya itu adalah 7 mol. Gitu. Itu kalau dia reaksinya sempurna. Nah, reaksi sempurna itu maksudnya itu adalah diulang. Sempurna itu berarti ZX dengan zat Y itu habis bereaksi sempurna. Jadi gak ada yang bersisa, hanya tersisa produknya aja. Itu kalau reaksi sempurna. Berarti dia ciri-cirinya yang pertama diketahui 1 mol per reaksi aja. Yang diketahui molnya cuma 1 per reaksi aja ya. Terus yang kedua, dia bereaksi habis. Ya gitu. Oke, kita lihat ke contoh soalnya. Nah, kita mulai nomor 1. Padatan silikon bereaksi habis kecilan. Padatan silikon ya. Bereaksi habis, di sini ada kata bereaksi habis dengan gas klorin membentuk lelehan silikon tetraklorida. Oke, pertanyaan yang pertama, reaksi yang terjadi itu gimana? Oke, kita tulis reaksi yang terjadinya dulu. Berarti reaksi yang terjadi adalah silikon. Silikon itu adalah Si bereaksi dengan, kita tulis fasenya dulu ya. Si dalam fase solid bereaksi dengan gas klorin atau Cl2. Gas Cl2 menghasilkan lelehan silikon tetraklorida. Berarti Si Cl4 dalam bentuk liquid ya, lelehan. Kita setarakan, Si-nya ada 1, Si ada 1. Terus Cl-nya ada 4, Cl-nya ada 2. Berarti sini kasih koefisien 2. Oke. Udah dapat reaksi sempurnanya, berarti jawaban yang A kejawab. Terus yang B, berapa gas klorin? Berarti gas klorin itu yang ini nih ya. Berapa gas klorin yang diperlukan untuk bereaksi habis dengan 20 gram silikon? Nah, si silikon ini dia 20 gram. Berarti kita mencari mol gas Cl-nya. Berarti kita harus tahu dulu mol Si-nya berapa, karena yang diketahui gramnya itu adalah Si. Oke, berarti kita cari molnya. Mol Si sama dengan, karena diketahuinya gram, kita pakai rumus gram per mr. Sama dengan gramnya itu berapa? 20 per mr-nya. MrSi itu adalah 14. Berarti 20 bagi 14 adalah 1,43. 1,43 ya. Mol. Oke, Si yang bereaksi itu adalah 1,43 mol. Maka Cl-nya berapa yang bereaksi? Nah, karena dia bereaksinya habis bereaksi, berarti tinggal perbandingan tadi. Koef yang ditanyakan, berarti Koef Cl 2 dibagi Koef yang diketahui, Koef Si, berarti dia 1 ya kalau gak ada, dikali mol dari itu mol Si 1,43. Maka koefisien mol dari Cl2 yang dibutuhkan itu untuk bereaksi habis adalah 2/1 dikali dengan 1,43. Hasilnya 2,86 mol. Oke, selesai. Nah, terus yang C, berapa gram silikon tetraklorida yang dihasilkan? Oke, berarti tadi kehapus ya, kita tulis lagi aja. Berarti tadi Si solid ditambah 2Cl2 gas menjadi SiCl2 liquid. Nah, tadi didapat di sini berapa? 2,86 mol. Ininya 1,43.
mol. Berarti SiCl2 ditanyanya adalah berapa gram SiCl2-nya. Oke, berarti kita cari dulu molnya SiCl2-nya berapa. Oke, pakai perbandingan mol berarti yang diketahui per yang ditanya. Nah, kita mau pakai patokan yang mana nih? Boleh dari Si, boleh pakai dari Cl2. Nah, kita pakai dari Si aja supaya gampang. Berarti kalau dari SiCl2-nya 1 per 1 karena Si-nya juga 1 dikali dengan 1,43. Didapat mol SiCl2-nya itu adalah 1,43 juga. Oke. Yang ditanyakan berapa gram SiCl2-nya? Berarti gram dari ininya berapa? Nah, kita udah dapat di sini molnya itu adalah 1,43. Berarti kita cari gramnya pakai rumus mol sama dengan N sama dengan gram per mr ya. Berarti N-nya itu adalah 1,43 sama dengan gram per mr dari SiCl2-nya. SiCl2 itu adalah 85. Berarti gramnya dia dapat adalah tinggal di ini naik ke atas di perkalian. Jadi 1,43 dikali 85. Didapat 36,55 gram. Jadi gas SiCl2 yang dihasilkan itu adalah 36,55 gram. Oke, selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Kita lanjut dulu ke subbab yang berikutnya. Nah, kalau tadi itu reaksi yang sempurna, berarti ada dong reaksi yang tidak sempurnanya. Oke, sekarang kita bahas reaksi tidak sempurnanya. Nah, reaksi tidak sempurna berarti dia ada satu zat yang tidak bereaksi dengan habis atau adanya zat yang bersisa, bereaksi sisa. Maka dia, kalau ada yang bersisa berarti ada juga yang dia bereaksi habis. Berarti ada yang namanya reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis bereaksi. Berarti yang jumlahnya paling kecil. Nih misal kita punya di sini tuh punya senyawa A tuh ada 2. Terus senyawa B-nya ada 1. Berarti yang akan bereaksi yang ini doang dong. Ya enggak, yang bereaksi itu yang ini nih. Terus yang ininya itu adalah enggak bereaksi atau bersisa. Ya. Nah, yang bereaksi itu adalah yang ininya. Berarti yang bereaksi habis itu adalah yang ungu, yang B ya. Berarti yang B ini sebagai reaksi pembatas atau PP. Sedangkan yang bersisa ini yang warna biru itu adalah zat sisanya. Nah, itu kalau reaksi tidak sempurna berarti ada yang bereaksi habis, ada yang bersisa. Itu umpamaannya kayak gitu. Kita langsung masuk aja ke bagian reaksinya. Kalau kita punya 2A direaksikan dengan B menghasilkan 3C tambah D dan diketahui 2 reaksi. Oh ya, untuk reaksi tidak sempurna itu biasanya ciri-ciri soalnya itu adalah yang saat pertama dia oke, kita kecilin dulu. Diketahui 2 reaksi. Maksudnya 2 zat reaksi jumlah itu diketahui dan yang satu lagi dia ada kata-kata bersisa. Atau ada yang sebagai PP-nya. Gitu. Nanti lebih jelas di contoh soal. Sekarang kita jelasin dulu ininya ya. Oke. 2A tambah B menjadi 3C plus D dengan
diketahui mol A-nya itu 2 mol dan mol B-nya itu adalah 3 mol. Pertama kita tulis dulu mol awal, bagian kayak gini nih ya, awal PP reaksi akhir. Terus digarisin gini. Set. Step yang pertama kita menentukan siapa reaksi pembatasnya. Dengan cara kita bagi mol dengan koefisiennya. Nah, yang dia paling kecil hasil pembagiannya tadi itu sebagai PP. Nah, di sini yang A kita bagi molnya itu ada 2, koefisiennya ada 2, berarti dia 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, berarti dapat pembagiannya itu 1. Sedangkan yang B itu 3, molnya 3, koefisiennya 1, berarti 3 bagi 1 sama dengan 3. Dan berarti didapat yang paling kecil itu adalah PP-nya. Berarti yang paling kecil itu adalah yang zat A. Berarti zat A sebagai PP. Nah, udah cukup tugas PP selesai di sini. Nah, terus berarti kalau kita udah dapat nih PP-nya ini, berarti mol dari PP-nya turun ke bawah. Mol dari sini turun ke sini nih. Ya. Molnya ke sini. Sedangkan mol yang di sini itu kita diemin dulu, nanti kita pakai di akhir. Nah, berarti kita cari mol dari yang lainnya sama kayak tadi pakai perbandingan koefisien ya. Berarti kalau kita mencari mol yang B berarti 1/2 dikali 2, 1/2 karena mol B nya 1, yang dikitanyanya 1, terus yang diketahuinya adalah mol A, yaitu koefisien A nya itu ada 2, terus mol A nya dikali 2, berarti 1 mol. Yang C, koefisien yang ditanyakan itu adalah 3, koefisien yang diketahui kita pakai yang zat A berarti 2 dikali dengan 2, karena tadi itu patokannya kita yang zat A ini. Didapat 3 mol. Terus yang D, yang ditanyakan koefisiennya 1. Terus yang diketahui itu koefisiennya 2, kita pakai patokan yang A juga, dikali mol A. Mol A-nya 2 sama dengan 1 mol. Oke, udah dapat tuh mol masing-masingnya. Sekarang kita cari zat akhirnya. Nah, untuk PP dia pasti habis. Ya, kalau PP pasti habis bereaksi. Berarti mol akhirnya itu dia awal. Nah, cara mencari akhirnya itu tinggal kita kurangin aja. Ini kita kurangin dengan ini kan 0 ya. 0. Terus ini 3 mol, kita kurangin sama yang di sini 1 mol. Karena yang bereaksi 1 mol, berarti tinggal sisa 2 mol. Sedangkan yang produknya karena dia gak punya awal ya, berarti dia langsung turun. 3 mol turun, 1 mol turun. Ya. 1 mol turun. Oke. Berarti yang di sini didapat hasil akhirnya itu adalah zat A itu habis bereaksi ya. Zat B itu bersisa 2 mol, terus dihasilkan 3 mol zat C dan 1 mol zat D. Gitu. Paham? Oke. Kita lanjut ke contoh soalnya. Oke. Kita coba kerjain soal yang pertama. Sebanyak 122 liter gas belerang dioksidasi dengan belerang dioksida direaksikan dengan 3 liter gas oksigen. Terbentuk gas belerang dioksida pada kondisi TP. Oke, kita tulis dulu reaksinya ya. Berarti reaksinya itu adalah belerang dioksida berarti SO2 direaksikan dengan gas oksigen berarti O2 menghasilkan belerang trioksida berarti SO3. Terus kita setarain. Jumlah S-nya 1, jumlah S-nya 1. Di kanan O-nya ada 2, di kiri O-nya ada di kanan O-nya 4, di kiri O-nya ada 3. Berarti supaya jadi 3, berarti ini dikali setengah. Nah, kita gak boleh nih kalau reaksi jadi ada pecahan, berarti kita kalikan dengan 2 semua. Berarti jadinya 2SO2. Oke, kita kecilin aja nanti gak cukup. 2SO2 ditambah dengan O2
menjadi 2SO3. Itu ya. Oke. Terus katanya tentukan fraksi pembatasnya jika ada. Nah, di sini dia tuh diketahui dua zat yang diketahui jumlahnya, ya gak? Berarti dia pasti ada PP-nya. Kita mulai buat ngitung mol dari awalnya ya. Berarti kita buat bagannya awal PP reaksi akhir. Nah, berarti awal yang kita bisa tahu molnya itu adalah awal dari yang diketahui di sini. Berarti yang diketahui di sini adalah belerang dioksida atau SO2-nya dan oksigennya atau O2-nya ya. Berarti kita cari dulu mol O2-nya. Nah, di sini ada keterangan dia kondisinya ATP. Berarti mol dari SO2-nya adalah NSO2 sama dengan V per Vm. Volumenya dia adalah 122 per 2 dibagi volume molar karena dia kondisi ATP berarti 24,4 sama dengan 5 mol. Terus yang O2 berarti mol O2 sama dengan, karena dia sama-sama diketahuinya adalah liter, berarti kita pakai rumus mol sama dengan V per Vm sama dengan 36,6 dibagi dengan 24,4 sama dengan 1,5 mol. Oke, kita masukin SO2-nya itu adalah 5 mol. Terus O2-nya itu 1,5 mol. Untuk SO3-nya karena dia di awal produk, berarti dia di awal bermada. Terus kita tentuin PP-nya. Tentuin PP tadi rumusnya gimana? PP koefisien per mol. Kita ambil yang paling kecil ya. Paling kecil. Nah, ini mol per Kf, berarti PP-nya itu adalah 5 per 2 sama dengan 2,5. Terus yang ini Kf per mol per Kf ya, kebalik. Mol per Kf. Berarti 1,5 dibagi dengan koefisiennya 1 sama dengan 1,5. Berarti PP-nya adalah yang paling kecil. Yang paling kecil berarti oksigen. Berarti O ini sebagai PP. Oke, karena O sebagai PP berarti dia mol dari sininya nih, dari si yang awalnya ini turun ke bawah. Jadi 1,5 mol yang bereaksi. Terus mol SO2 yang bereaksinya pakai perbandingan Kf. Berarti 2 per 1 dikali 1,5 sama dengan 3 mol. Yang SO3 juga sama, berarti 2 per 1 dikali 1,5 sama dengan 3 mol. Oke, udah dapat nih mol yang bereaksinya berapa, tinggal kita cari akhirnya. Jadi hasil akhirnya itu adalah, nah untuk yang PP dia pasti 0 mol, ya gak? PP pasti 0 mol karena 1,5 dikurangi 1,5 0. Terus yang SO2 berarti awalnya dia 5 mol, yang bereaksi cuma 3 mol, berarti tinggal sisa 2 mol. Terus yang produknya tinggal turun aja, berarti 3 mol di sini.
Nah, berarti kita langsung bisa lanjut ngerjain soalnya. Oke, ini bisa dihapus dulu ya yang atasnya. Oke, kita lanjut ngerjain soal yang B, PP-nya. Tentukan PP-nya, berarti PP-nya adalah O2 tadi ya. Udah terjawab. Terus yang C, tentukan volume gas SO3 pada kondisi ATP. Nah, tadi mol SO3-nya itu adalah 3 mol ya. Berarti kita cari volumenya dengan rumus mol. Berarti N sama dengan V per Vm dalam kondisi ATP dia mintanya. Molnya 3 mol sama dengan V per Vm-nya berapa kalau kondisi ATP? 24,4. Maka didapat volume yang dihasilkan adalah 3 dikali 24,4. 3 dikali 24,4 sama dengan 73,2 liter. Nah, yang C udah kejawab. Terus tentukan fraksi sisanya jika ada. Berarti mol fraksi sisanya itu adalah si SO2 ya. 3 SO2 jumlahnya 2 mol ya. SO2 sebanyak 2 mol. Terus tentukan jumlah total mol pada akhir reaksi. Berarti tinggal jumlah aja. 2 mol ditambah 0 mol ditambah 3 mol. Berarti total adalah 5 mol. Jelek banget sih. Total 5 mol. Oke, untuk nomor pertama dia kejawab semua. Oke, untuk nomor 2 bisa dikerjakan sendiri. Oke. Nah, kita lanjutkan. Yang terakhir itu adalah menentukan senyawa hidrat. Nah, jadi senyawa hidrat itu apa? Jadi kayak di video yang sebelumnya ya udah dijelasin. Senyawa hidrat itu adalah sebuah garam, misalkan ada garam yang terikat secara kimia dengan H2O. Itu adalah senyawa hidrat. Nah, hidrat itu ada suatu garam yang terikat oleh kristal air secara kimia. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Kalau senyawa hidrat ini kita disuruh menentukan senyawa hidrat dari natrium karbonat. Oke, berarti reaksi umumnya itu adalah natrium karbonat bereaksi dengan kristal air membentuk hidrat dari natrium karbonat ya. Nah, natrium hidrat berarti rumusnya itu adalah ini kan baru kayak kalimatnya gitu ya. Kita buat dalam bentuk reaksi kimianya. Natrium karbonat berarti Na2CO3. Kristal air berarti H2O. Hidratnya berarti Na2CO3 dikali Na2CO3 H2O. Nah, jumlah H2O-nya kita lambangkan dengan X di sini. Ya. Dengan X. Oke. Nah, diketahui di soal tuh biasanya tuh komposisi dari si garamnya sama kristal airnya. Oke. Nah, di sini tuh diketahui natrium karbonatnya itu adalah 85,5% dan kristal airnya itu 14,5%. Sekarang kita suruh menentukan hidratnya. Berarti kalau kita mau menentukan hidratnya kita harus tahu dulu jumlah H2O yang terikat di sini tuh berapa ya gak?
Nah, jumlah H2O yang terikat di sini itu sebanding dengan jumlah kristal air yang diikatnya. Ya gak? Iya. Berarti kita cari koefisien dari reaksi Na2CO3 dengan H2O ini, ya gak? Oke, berarti kita cari ingat lagi tadi perbandingan mol, rumusnya adalah mol per mol sama dengan koef per koef, ya gak? Berarti kita cari tahu dulu mol dari masing-masingnya. Nah, yang pertama kita cari mol natrium karbonat dulu. Berarti, nah karena dia diketahui komposisi, di mana komposisi ini selalu diumpamakan sebagai gram. Berarti kita cari molnya itu dengan rumus gram. Berarti N sama dengan gram per mr, ya, sama dengan 8,55 dibagi 106, didapat 0,8 mol. Terus yang di kristal air N sama dengan gram per mol. Gramnya kita ubah dengan persen jadi 14,5 dibagi 18 gram per mol, sama dengan 0,8 mol juga. Oke, tinggal kita masukin ke rumus ini, ya. Kita masukin ke rumus yang ini untuk mencari koef dari Na2CO3 nya. Berarti mol Na2CO3 dibagi mol H2O sama dengan koef Na2CO3 per koef H2O. Tadi mol dari Na2CO3 kita dapat 0,8 mol. Terus mol dari H2O nya juga 0,8 per 0,8 sama dengan koef Na2CO3. Koefnya adalah gak ada, berarti dia 1 ya. 1 per X. Didapat X nya itu adalah 1, koefisiennya itu 1. Berarti didapat rumus hidratnya itu adalah Na2CO3 1H2O atau H2O aja. Ini rumus hidratnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, kalau tadi itu contohnya dari garam ditambah kristal air sehingga terbentuk hidrat. Kalau ini reaksinya pemecahan hidrat. Jadi dari hidrat menjadi padatan dengan kristal airnya. Di sini kita punya hidrat dari besi 2 sulfat mengurai menjadi padatan besi 2 sulfat dengan kristal airnya. Kita tulis reaksi kimianya, berarti FeSO4 menjadi FeSO4XH2O menjadi FeSO4 tambah XH2O. Nah, di sini tuh di soalnya tuh ceritanya diketahui semua gramnya, gram hidratnya 15 gram, gram FeSO4-nya adalah 8,20 gram dan gram H2O-nya itu adalah 8,80. Berarti kita cari dulu mol masing-masingnya. Karena udah gram berarti langsung aja ya. Berarti didapat molnya itu sama kayak tadi. Rumusnya mol sama dengan gram per mr ya. Gram per mr. Didapat mol dari si besi FeSO4-nya itu adalah 0,539. Terus mol dari kristal airnya itu 0,3777. Oke, udah dapat molnya, tinggal kita masukin ke rumus yang perbandingan koefisien. Oke, mol FeSO4-nya udah ada, mol FeSO4 itu 0,0539, terus mol H2O-nya 0,3777. Terus koefisien FeSO4-nya 1 dan koefisien H2-nya tuh X. Berarti kalau kita mencari X sama dengan tinggal kali silang aja ya. 0,3777 dikali dengan 1 dibagi dengan 0,0539. Didapat hasilnya itu adalah 0,3777 dikali 1 dibagi 0,0539. Didapat itunya tuh 7,0074 ya.
dapat X-nya itu adalah 7,0074 ya. Oke, karena koefisien itu gak mungkin pecahan, berarti kita bulatkan menjadi 7. Jadi hidratnya kita dapat adalah FeSO4 7H2O. Oke deh. Untuk materi stoikiometri udah selesai. Jadi babnya itu ada berapa tadi? Ada 6 subbab ya. Bisa kalian pelajarin lagi. Nah, untuk senyawa hidrat tadi, di sini ada latihan soalnya, bisa kalian kerjain ya. Oke. Kakak cukupkan untuk video yang ketiga ini atau video yang terakhir untuk stoikiometri ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.